Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebelumnya ini enaknya dipanggil Bapak aja atau panggil Abang aja, Pak? Abang aja boleh. Oh, panggil Abang aja boleh. Nanti saya pakai aku nggak apa-apa ya, Bang, biar lebih enak gitu ngobrolnya. Boleh, Oke. boleh. Oke. Karena ini pertama kali kita ketemu, Bang. Kita ngobrol juga. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Aku Fajar Al-Badri Sembiring dari Ya, mahasiswa D3 Pajak ya, 2018, Bang. ya. Nah, ini sebelumnya ini nanti hasil wawancaranya bakal aku rekam. Itu nggak apa-apa ya, Bang ya? Ya, Oh, nggak apa-apa. boleh, aman. Oke. Eh, jadi sebelumnya tujuan dari wawancara ini sebenarnya itu untuk eh, sebagai pemenuhan tugas sebenarnya, Bang. Eh, jadi nanti ini itu Hmm, direkam dan sebenarnya nggak dipublikasi gitu, nggak untuk umum. Jadi paling yang lihat itu dosen aja paling. Gitu. ya, Oke ya, Bang. Oke. oke. Oh, sebelumnya ini Abang masih di kantor nih, belum pulang kerja atau gimana, Bang? Masih di kantor. Di kantor. Masih di kantor, baru bubar, kawan-kawan berbubar. Oh iya. Waduh. Sorry loh ini kalau ganggu waktunya pulangnya nih, Bang ya. Aman, aman. Oke. Eh, nah, kita masuk ke wawancaranya sebenarnya, Bang. Nah, kita kan sekarang itu Oke, ada di masa pandemi ya, Bang ya. Eh, dan boleh diulang? oh, sebelumnya kalau misalnya suaranya nanti putus, nggak apa-apa, diingatin aja ya, Bang ya. Halo, Halo? halo. Koneksi kurang pas. Halo, Halo? Cek, cek. halo, udah. Ya, udah. Nah, tapi sebelumnya ini kita cerita dulu ini, Bang. Abang kan jurusita di KPP Aceh Besar ya, Bang ya? Ya, Nah, itu kan setauku itu kantornya itu di Banda Aceh, Bang. Itu dia sebenarnya ya, wilayah kerjanya di mana kok bisa KPP Banda Aceh kalau nggak salah ada juga, tapi KPP Aceh Besar ada di Banda Aceh juga. ya. Jadi untuk wilayah kerja KPP Aceh Besar itu membawahi wilayah Aceh Besar, eh, Sabang, dan Pidi, Kabupaten Pidi. Jadi Kota Sabang, Kabupaten Pidi itu masuk dari Aceh Besar. Kabupaten Aceh Besar juga masuk di Aceh Besar. Mungkin kebetulan karena pertimbangan baru mulai operasi pemecahan KPP kemarin, mungkin dipakai gedung yang sudah siap, misalnya sudah ready, siap pakai. Jadi tersedia kantor ex PBB, bekas kantor PBB yang lama dulu di di Banda Aceh. Ah ya. Sebelumnya pernah dipakai juga di sebagai kantor BRR pasca tsunami. Hmm. Kemudian dikembalikan kan ke Kementerian Keuangan, dikelola SMO, jadi dipakailah gedung ini sebagai KPP Aceh Besar. Untuk lokasi mungkin lumayan terjangkau, posisinya di tengah. Jadi dari Sabang dapat akses juga ke sini, Aceh Besar juga kabupatennya istilahnya mengelilingi kota Banda Aceh. Jadi ketika keluar kota dari kota Banda Aceh sudah jelas jumpa Kabupaten Aceh Besar, baik yang di jalur tengah, jalur timur ataupun jalur barat. Oke. Uh, untuk Kabupaten Pidi satu lagi berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar. Jadi posisi memang di Banda Aceh ini cukup strategis, kalau bisa dibilang cukup strategis untuk posisi kantor. Oke, Bang. Oh, berarti nggak, walaupun dia nggak di Aceh Besarnya tapi dekat kemana-mana gitu di wilayah kerjanya gitu ya, Bang ya. Ya, Oke. ya kira-kira begitulah. Hmm. Terus Abang jurusita udah berapa lama, Bang?
Kalau Dulu. masa kerja untuk jurusita, sebelumnya di kantor sebelumnya dari Aceh Besar ini di kantor Langsa, Hmm. jurusita itu selama kurang lebih setahun. Hmm. Untuk di kantor baru kurang lebih 2 tahun jalan 3 tahun ini, Oh, 2 tahun sekarang lebih. di Ya, Aceh untuk Besar. sekarang di KPP Aceh Besar 2 tahun lebih. Oke, Bang. Nah, ini kan kita masuk ke ini ya, Bang. Kan kita ini sekarang di masa pandemi ya, Bang ya. Ya, Itu aktivitas pegawai gitu masih biasa atau sempat selama awal-awal pandemi sempat menyesuaikan, sekarang mungkin udah biasa lagi atau gimana, Bang? jadi kalau untuk pengaruh dengan pandemi itu ya lumayan besar ya. Misalnya pengaruh dampaknya besar untuk pegawai kan kalau nggak salah di Februari apa Maret gitu ya, itu udah mulai lockdown semua istilahnya kok kita bilang, dibatasi pegawai masuk itu sampai 5 orang, 10 orang per kantor. Itu sangat-sangat terhambat untuk kinerja istilahnya untuk kantor sendiri. Baik itu kegiatan kita sendiri maupun kegiatan wajib pajak yang berhubungan sama kita. Istilahnya kan kita berhubungan langsung dengan wajib pajak. Untuk masalah kondisi kantor menyesuaikan memang dengan peraturan yang dibuat dari atas, dari pusat, menyesuaikan dari pertama istilahnya yang pegawai dikurangi sampai 5 atau 10 orang, meningkat sampai sekarang mungkin lebih banyak yang masuk dengan sistem WFO dan WFH, work from home, work from office, itu mungkin agak lebih longgar untuk kondisi sekarang. Mengingat juga untuk kondisi Aceh Besar, Banda Aceh khususnya, risiko di sini mungkin sedang ke arah rendah mungkin untuk sekarang. Jadi pertimbangannya mungkin lebih banyak yang masuk pegawai untuk sekarang. Tapi untuk yang sebelumnya itu sangat-sangat berdampak Oke, oh. terhambat kinerja karena banyak yang di WFH kan. Berarti sekarang udah mendekati normal lagi gitu ya, Bang ya? Di kantor juga gitu ya? Ya, Oke. ya kurang lebih gitu. Kalau di Banda Aceh sendiri, kotanya gitu, Bang, wilayahnya itu COVID itu terasa nggak sih? Kayak ada COVID gitu, karena kayak di tempat saya gitu, di tempatku gitu, kayak nggak ada COVID gitu. Kalau di Banda Aceh kayak mana itu? Atau di Aceh Besar sendiri Ya gitu? mungkin kondisi ya pada umumnya Aceh Besar, Banda Aceh satu kawasan lah kalau bisa dibilang, istilahnya satu kawasan. Jadi untuk kondisi situasi di sini ya mungkin kurang lebih juga dengan kondisi di tempat Fajar mungkin ya. Oke. Jadi sebagian masyarakatnya beranggapan COVID mungkin nggak ada. Sebagian lagi mungkin melihat sepertinya situasi kayaknya aman-aman aja. Jadi keluar pakai masker pun kalau ada razia aja, mungkin Oke. gitu. Oke. Iya, Tapi memang yang memang waspada ya kalau dibilang kota besar lebih tinggi tingkat kewaspadaannya daripada di kota kecil atau di daerah, mungkin gitu. iya benar sih, Bang. Di sini juga kayak gitu, ada yang Eh, percaya, ada yang nggak percaya gitu ya. ya, Oke. kalau di daerah memang maklum kan, khususnya kalau Aceh Besar yang udah kami lihat memang eh, kurang ini ya, kurang istilah untuk kewaspadaan dengan COVID ini kurang 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 inilah, peduli gitu istilah ya, kurang ketat gitu. kurang ketat. Ya, kurang peduli. Memang jaga-jaga juga, tapi ya jaga-jaga seadanya gitu. Oh, jaga juga seadanya, oke. Tahu COVID tahu, tapi ya untuk jaga diri itu agak kurang, gitu. Oke. Bisa dibilang gitulah. Nah,
Nah, berarti kan melihat kondisi yang kayak gitu, ya Abang kan sebagai Mhm. jurusita nih kan, apakah tindakan penagihan aktif di KPP Aceh Besar tuh masih dilanjutkan atau dari awal Covid sampai sekarang itu gimana, Bang? Untuk tindakan ya dari awal kan menyesuaikan tuh dengan surat edaran dari Dirjen, Oke. bahwa di situ disebut untuk ditahan dulu untuk tindakan penagihan karena dibatasi juga yang masuk ke kantor, otomatis berpengaruh. Tapi untuk mulai dari teguran dan yang lain-lain itu kan memang pasti ada terus datanya yang harus ditindaklanjuti. Termasuk konfirmasi utang pajak juga dari tetangga, dari pemeriksaan, sebisa mungkin dimaksimalkan ketika WFH selama work from home, yang bisa dilaksanakan langsung dilaksanakan, termasuk untuk konfirmasi mungkin di backup oleh kawan yang di kantor. Mungkin untuk surat teguran itu memang harus yang di kantor yang harus cetak. Mmm. Mungkin di giliran ketika ada pegawai penagihan yang masuk, ya mungkin baru di situ dicetak gitu. Nah, Mmm. ya udah jelas terhambat ya untuk tindakan. Untuk surat paksa udah jelas kita jumpain wajib pajak kan waktu awal itu kan memang waktu awal-awal memang kita memang tahan dulu untuk surat paksa, termasuk yang tindakan yang lain-lain yang tindakan selanjutnya. Untuk surat paksa itu memang di awal-awal kita tahan, memang nggak menyampaikan, tapi seiring dengan perubahan surat edaran itu, arahan dari atasan juga bahwa tindakan harus dilanjutkan karena dengan penyesuaian target juga, melihat situasi kondisi masing-masing kantor, untuk kantor Aceh Besar bisa dilanjutkan. Jadi untuk itu kami lanjutkan mulai kurang lebih bulan-bulan 6 ya, udah mulai nggak dibilang nggak seperti biasa juga, tapi sudah mulai digencarkan lagi untuk surat paksa contohnya. Ya Mmm. mungkin kurang lebih gitu ya kalau misalnya untuk tindakan ya pasca pandemi selain itu Oke. dari Ber mulai awal pandemi sampai sekarang. Oke. oke, berarti di awal-awal itu terkait penagihan aktif itu sempat memang dibatasi, benar-benar dibatasi, terus semenjak bulan 6 tadi kalau nggak salah ya, Ya, Bang, itu udah mulai dilaksanakan lagi gitu, hmm, bertahap gitu ya, Bang, ya? ya, Oke. ya S bertahap pelan-pelan gitu ya. ngomong-ngomong kalau di KPP Aceh Besar tuh jurusitanya ada berapa orang? 2 orang. Ada 2 orang, oke. Nah, itu tadi kan berarti, penagihan aktif sendiri pun, kita lihat tuh ada trade off gitu kan antara penerimaan sama kesehatan jadinya kan, Bang. Karena di satu sisi kita harus jaga Ya, kesehatan, satu sisi KPP juga butuh, menuhin target penerimaannya. Nah, kalau menurut Abang sendiri, ya. eee eee, itu sekarang udah efektif belum? Kalau misalnya tadi kan itu sempat di-stop, ini sekarang udah mulai diapain lagi, dilakukan lagi. Itu kalau dari Abang, itu mending dari awal tuh udah dilaksanakan atau, memang sampai sekarang pun harusnya masih ditahan gitu tindakan penagihan aktifnya gitu, kalau menurut Abang sendiri? Ya kalau dibilang sih untuk sekarang kita lihat dari sisi ekonominya dulu. Kita berhubungan sama ekonomi wajib pajak. Wajib pajak sukses, insya Allah kita sukses juga, istilah gitu. Mmm. Untuk kantor pajak pasti berhubungan langsung. Suksesnya orang berhubungan juga dengan suksesnya kita. Jadi Mmm. ketika mereka juga kalau tanda kutip kurang sukses ya kita pun bisa berdampak juga, bisa kurang sukses juga. Terutama kalau di penagihan ini kan pertimbangannya 2, pencairan dan tindakan. Ketika pencairan itu diharapkan masuk
dengan tindakan yang minim, itu istilahnya sangat-sangat rezeki. Tapi untuk sekarang ini kita berharap dengan yang rezeki yang demikian istilahnya, itu kan sulit istilahnya kan. Tapi dengan kondisi sekarang, surat paksa dan yang lain-lain termasuk blokir, sita dan lain-lain itu kan kita pertimbangkan juga ke wajib pajak. Bagaimana kondisi wajib pajak, untuk kondisi wajib pajak sendiri kan ada ditetapkan juga beberapa wajib pajak yang kemungkinan besar tidak tidak terdampak dengan pandemi. Oke. Contoh seperti bidang kesehatan atau di bidang lainnya yang tidak seberapa terdampak, mungkin kita lebih fokuskan di situ. Ya. Mungkin istilahnya kalau untuk masalah ini ya gimana ya, memang istilahnya memang terhambat ya, istilahnya untuk penerimaan itu memang terhambat. Masalahnya dari istilahnya orang yang kita tagih pun memang Kondisinya lagi nggak nggak bagus. berkemampuan untuk, mungkin dia sebelum pandemi bisa lunasi langsung atau berapa kali lunasi, berapa kali dia bayar bisa lunas. Tapi masa pandemi memang berdampak besar. Beberapa orang yang mungkin perusahaan yang memang selalu dapat proyek di waktu pandemi ini memang sama sekali kosong, misalnya gitu. Itu syukur-syukur dia bisa lanjutkan operasional, termasuk bayar-bayar utang yang sudah ada duluan. Oke. Kalau memang nggak ada ya kita pun nggak bisa lanjutkan, apalagi yang nggak istilah kemungkinan kecil ada asetnya untuk kita cairkan, misalnya gitu. Oke, Bang. Nah, tadi kan Abang udah nyinggung cukup detail tentang surat paksa gitu kan, Bang. Nah, kalau penyitaan sendiri ada Iya. pengaruhnya tuh gimana, Bang? Sebelum pandemi, awal-awal pandemi sampai sekarang, tindakan penyitaan. Itu ada pengaruhnya gimana gitu kira-kira, Bang? Ya, kalau penyitaan, kondisi untuk penyitaan memang sebelum pandemi memang kita ada penyitaan barang, ada dari penyitaan rekening ada juga. Tapi untuk di masa pandemi ini mungkin lebih difokuskan ke penyitaan rekening karena Oh iya, lebih liquid, istilahnya lebih mudah mencairkan, istilahnya mencairkan dari tindakan itu yang paling mudah memang yang dari blokir, dari rekening ya, rekening di bank. Yang paling mudah, paling sederhana kalau bisa dikatakan gitu. Jadi untuk yang aset dulu sebelum pandemi ada sempat kita lelang, itu lelangnya pun bertepatan dengan pas-pas dengan waktu awal-awal pandemi itu istilahnya di pas-pas memang dibatasi waktunya. Jadi itu lelangnya di bulan Maret. Maret juga kita lagi pembatasan juga yang sampai 5 orang, 10 orang di kantor. Jadi gitu. Untuk setelah pandemi memang dari mulai awal pandemi sampai sekarang untuk posisi Sita itu lebih difokus dari blokir. Iya. Dibilang berpengaruh sudah pasti berpengaruh. Masalah kemampuan pajak tadi satu, kita terbatas akses ke bank. Udah pasti kalau bank buka pasti orang berkerumun. Ya benar. Pasti aksesnya ramai. Jadi kita jaga-jaga juga kira-kira waktu yang cocok, yang tepat untuk ke bank menyampaikan surat blokir, dan kelanjutannya itu harus kita pastikan semaksimal mungkin. Mungkin untuk penyitaan kurang lebih begitu, karena yang sudah jelas untuk aset, karena panjangnya urusan administrasinya terutama karena kita berhubungan dengan lelang,
dengan KPKNL, berkas-berkas yang berkaitan juga kita berhubungan dengan kantor lain. Jadi yang paling mudah memang dari blokir. Untuk kelanjutan mungkin masalah penyitaan setelah surat paksa mungkin dari blokir. Iya, Mungkin kurang lebih masalah penyitaan gitu. bener ya Bang. Lagian memang kalau dari Wawancara Bang. Dari stan mana? Stan Jakarta. Jadi dialihkan ke Aceh Besar. Ini survei random. Larinya kemarin. Ada yang dapat kemari, ada yang di tempat lain. Anak D3? D3. Tapi yang mau diangkat dari D3 ada kita ya? Enggak, tugas. Macam-macam judul. Persiapan ya juga mungkin. Itu jurusita juga tadi perusahaan. Oh iya, Pak itu jurusita juga. Oke. Berdua lah di sini. Oke. Jurusita berdua. Oke. Oke Bang, berarti ya benar sih, karena kalau penyitaan itu dia lebih banyak terkait sama orang, interaksi sama orang daripada surat paksa gitu, makanya itu lebih. Oke Bang. Terus lama masa pandemi nih kan tadi ada pembatasan, sempat ada pembatasan. Dari jurusita sendiri, dari abang-abang atau bapak tadi itu ada alternatif kebijakan nggak yang abang lakukan selama pandemi, misalnya yaitu misalnya selama ini harus menyampaikan langsung, atau selama pandemi itu ada kebijakan alternatif dari abang-abang sendiri, gimana Bang? Titik Bang. Terima kasih Bang. Jadi untuk alternatif mungkin ya istilahnya bukan alternatif sih, mungkin ada kebijakan khusus itu ya kita menyesuaikan dengan yang arahan sesuai termasuk surat edaran dirjen, arahan dari atasan langsung ataupun dari kepala kantor atau kakanwil, itu kita pertimbangkan termasuk masalah sita dan masalah surat paksa yang paling intensitasnya paling tinggi itu kan memang surat paksa sama sita. Kalau teguran kita nggak cerita lagi ya, teguran memang misalnya bisa dibilang rutinnya penagihan kalau untuk teguran. Untuk sekarang ini surat paksa dan sita itu memang misalnya untuk dari awal-awal tuh memang itulah kebijakan yang memang tepat menurut kami karena ditahan dulu karena kita menyesuaikan dengan kondisi. Tapi mungkin alhamdulillah syukurnya memang di kondisi kita sekarang ini di sini alhamdulillah tidak seburuk di tempat lain. Mudah-mudahan di tempat lain juga bisa lebih baik kondisi ke depannya. Istilahnya untuk saat ini memang istilahnya walaupun di tempat lain mungkin ceritanya kurang bagus, alhamdulillah di tempat kami di sini walaupun jaga-jaga juga, tapi alhamdulillah agak lebih bagus kondisi untuk misalnya menjumpai wajib pajak misalnya untuk sekarang ini. Tapi di awal-awal kemarin mas seperti cerita tadi. Cuman untuk alternatif memang kita sampai saat ini karena bersikap hati-hati itu kita mengembangkan kebijakan-kebijakan khusus itu memang prinsipnya hati-hati menyesuaikan dengan kebijakan yang sudah ada. Contoh di surat edaran itu juga kita di awal-awal menahan tindakan penagihan kita tahan. Ketika dibilang sudah bisa dilanjutkan pelan-pelan, itu kita lanjutkan pelan-pelan dengan prioritas. Di masa pertengahan itu kalau seingat saya untuk tindakan penagihan memang betul-betul di filter ya, istilahnya dipilih-pilih prioritas mana wajib pajak yang memang sudah tahu pernah jumpa atau pernah berhubungan, jadi nggak terlalu mencari-cari sana ini lokasinya di mana. Jadi kita langsung ke orangnya di mana bisa jumpa, kita juga bisa janjian untuk masalah protokol kesehatan. Itu yang paling utama itu. Jadi kalau misalnya kita langsung jumpai orang yang memang belum pernah kita jumpa kan, misalnya kita nggak bisa
janjian dulu nih masalah protokol kesehatan. Kita ingatkan waktu jumpa itu kan kurang maksimal. Mungkin kita datangi di rumah dia nggak pakai masker atau gimana. Jadi kalau misalnya orang yang sudah pernah berhubungan, mungkin sudah ada nomor HP-nya, sudah tahu di mana kantornya, kita bisa langsung ke situ dengan janji langsung bahwa ini kita tindakan ada hubungannya dengan masalah utang pajaknya dan memperhatikan masalah protokol kesehatan. Jadi mungkin untuk alternatif ya sampai saat ini untuk kebijakan mungkin belum ada langsung ya istilahnya yang sangat-sangat berdampak gitu. Kan mungkin masalah ini aja masalah penyampaiannya, misalnya contoh kayak surat paksa itu pelaksanaannya dipilih-pilih yang kira-kira jelas, baru masalah protokol kesehatannya lebih efektif gitu. Oke, Mungkin sementara gitu untuk Oh. yang sekarang. siap Bang. Berarti ada prioritas itu yang utama ya, prioritas dari yang Ya. udah disusun sama abang-abang ini. Oke Bang. Terus pertanyaan terakhir nih. Selama pandemi kan kita nih kayak menyesuaikan, kayak saya misalnya itu selama kuliah itu jadi di rumah aja kuliahnya gitu. Nah, dari teman-teman dari jurusita juga pasti kan ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, harapan Abang sendiri terkait pelaksanaan tugas jurusita untuk kedepannya itu belajar dari COVID ini gimana tuh, Bang? Ada nggak harapan gitu? Ya, untuk sekarang memang kalau kita rencana untuk ke depan memang istilahnya untuk data lebih kita gencarkan istilahnya. Kita pengumpulan data terutama kontak wajib pajak itu yang harus benar-benar diupdate. Jadi kita bisa berhubungan langsung mungkin kalau sebelumnya mungkin kita langsung cari ke tempatnya langsung. Ini mungkin kita lebih ke fokusnya lebih ke kontak ya. Lebih ke kontak wajib pajaknya di mana bisa dijumpai apa di kantor, di rumahnya atau di tempat lain. Itu mungkin bisa janjian dulu ya dengan asumsi wajib pajak pun nggak terlalu apa ya, istilahnya beresiko. Misalnya ada wajib pajak kami kontak dia mungkin lagi ini ya apa di rumah misalnya lagi karantina Oke. atau lagi di luar kota baru pulang dari luar kota itu kami tunda dulu sebisa mungkin untuk nggak jumpai kan. Iya benar. Tapi untuk kedepannya memang bagusnya memang istilah lebih bagus tindakan itu ya seperti biasa istilah gitu kan. Datang langsung memang kalau dibilang protokol kesehatan juga perlu untuk sekarang ini perlu, cuman untuk beberapa wajib pajak yang kita jumpai langsung itu tidak menerapkan kan istilahnya kita was-was juga istilah gitu kan. Benar. Apalagi dengan nggak ada persiapan. Misalnya dia di luar mau beli masker pun nggak semua tempat ada. Misalnya ini kita kan ceritanya di daerah kan. Benar. Semua tempat mungkin ada jual masker. Kalau kita bilang Pak beli masker dulu Pak baru jumpa kami nanti nggak enak. Nah gitu atau kami bawain masker. Nah, ya mungkin budget sendiri gitu kan memberatkan. Betul. Mungkin gitu. Jadi paling ya harapan kami yang jelas masalah COVID. Mudah-mudahan COVID ini cepat selesai karena termasuk fitnah juga kan. Setelah kita difitnah sana sini nanti kita datang ke tempat orang jadi fitnah, kita orang pun jumpa kita rasanya dia pun seperti jadi fitnah juga bagi kita istilah gitu masalah COVID ini kan istilah gitu. Benar. Jadi karena istilah barang tidak tampak ya paling yang jelas harapannya mudah-mudahan COVID cepat selesai urusan COVID ini. Jadi kita bisa lanjut seperti biasa. Untuk ke depan memang untuk kalau misalnya memang ini cerita COVID, misalnya COVID yang pun masih ada kan kita menyesuaikan. Mungkin
ada kebijakan-kebijakan dari pusat, mungkin bisa menyesuaikan dengan tindakan-tindakan, terutama yang kami harap itu masalah target. Oke. Di tahun lalu memang alhamdulillah ada rezeki untuk Aceh Besar, memang untuk target alhamdulillah tercapai. Yang di pencairan memang ada satu wajib pajak yang memang besar. Kalau dibilang terdampak COVID, terdampak juga, tapi tidak terlalu besar dampaknya ke dia. Itu ada tindakan dari kita, tapi bukan tindakan maksimal juga, tapi dia mengajukan upaya hukum ditolak, dia lunasi. Jadi mungkin di situ tertutupi juga untuk masalah target. Tapi untuk target kegiatan itu memang terhambat. Tapi penyesuaian target yang sudah dilakukan tidak serta-merta meringankan beban dari dampak COVID itu sendiri. Istilahnya kita memang terdampak ke wajib pajak, memang susah istilahnya untuk menjumpai, terutama di awal-awal COVID itu. Jadi mungkin masalah target harusnya lebih, harapan kami lebih disesuaikan lagi dengan kondisi sebenarnya, terutama masalah target pencairan. Oke. Karena memang sangat-sangat berdampak ke wajib pajak. Tapi untuk yang tindakan lain mungkin baru-baru ini ada aturan yang berkaitan dengan Omnibus Law, dengan Cipta Kerja, itu ada penyesuaian-penyesuaian, mungkin itu bisa diakomodir juga. Ada beberapa teknis untuk istilah aturan teknis untuk pelaksanaan dari aturan itu mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut. Oke. Termasuk yang saya sempat baca itu masalah pemblokiran, mungkin ada penyesuaian juga. Untuk sebelumnya itu masalah kuota saldo, kita nggak bisa langsung ke pihak banknya. Kalau nggak salah saya, untuk yang penyesuaian sekarang ini kita bisa langsung minta informasi saldo dan rekening ke banknya langsung, sekaligus dengan surat blokirnya. Cuman untuk teknis pelaksanaannya saya belum dapat kabar lebih lanjut. Mungkin lebih dijabar, mungkin itulah harapan kami, mungkin dengan Omnibus Law ini ada teknis pelaksanaan mungkin lebih bisa dijabarkan lebih lanjut, terutama menyesuaikan dengan proses yang ada yang berpengaruh di selama masa pandemi COVID ini. Mungkin ada beberapa istilahnya kita berhubungan dengan orang di luar, pihak luar, ada beberapa instansi, mungkin mereka juga menyesuaikan proses bisnisnya. Mungkin dengan itu kita bisa menyesuaikan juga aturan-aturan yang ada berhubungan dengan mereka. Contoh blokir kan kita berhubungan dengan pihak bank. Kita juga ada penyesuaian aturan, mereka juga ada. Langkah baiknya bisa disinkronkan misalnya gitu. Jadi kita jalankan tugas kita dengan aturan kita, ketika kita hubungkan dengan mereka, misalnya kita antar surat blokir itu, mereka pun nggak bingung gitu. Oh, ada aturan baru ya, biasa gitu. Misalnya ada aturan baru kita sampaikan, mereka nggak tahu. Bentrok dengan aturan baru mereka juga gitu. Ada juga yang gitu kira-kira. Jadi mungkin lebih istilahnya kalau dibilang sekarang istilah kerennya harmonisasi aturan. Oke, benar. Mungkin masalah harapan ke depan ya, istilah selama masih COVID ya. Oke. Mungkin kurang lebih gitu. Karena dampak ya. Oke Bang, berarti intinya itu penguatan data dulu biar kegiatan-kegiatan itu lebih efektif pergerakannya gitu ya Bang ya? Iya. Jadi sebisa mungkin memang diminimalkan kita keluar itu memang seminimal mungkin. Jadi di data itu mungkin bisa lebih
lebih dimaksimalkan kan, terutama nomor HP, nomor telepon, bisa janjian juga dengan wajib pajaknya. Oke. Siap. Tuh. Oke, Bang. Oh, udah nggak terasa nih. Ya, Menarik sekali nih wawancaranya. Jadi yang bisa aku tangkap nih dari wawancara kita ini berarti untuk jurus kita sebenarnya itu dalam pelaksanaan tugasnya pasti terdampak ya gitu ya, Bang. Dari pandemi ini. ya, Di awal-awal pandemi sempat benar-benar dibatasin tugas jurusita. Terus seiring waktu kembali pelan-pelan tuh disesuaikan kembali gitu kan, Bang. Berarti ya, dan harapannya tadi juga terkait penguatan data dan juga sinkronisasi aturan supaya kegiatan jurusita itu bisa efektif gitu pergerakannya, Bang ya. ya, kurang lebih gitulah. Oke, Bang. Nah, kayaknya itu aja nih wawancara kita hari ini, Bang. Makasih banyak atas waktunya. Juga udah ganggu waktu pulangnya nih, Bang. Ntar lagi pulang, emang biasa pulang telat. Nah, nanti kalau misalnya aku sampaikan nama sama KPP-nya Abang di laporannya nggak apa-apa kan, Bang? Boleh, aman. Sebagai bukti wawancaranya kita. Nah, mungkin itu aja dari aku, Bang, dari wawancara kali ini. Mohon maaf lagi sekali lagi kalau ada kekurangan dari aku sendiri. Kita akhiri wawancara Ya, ini. Mungkin dari Abang bisa menyampaikan apa penutup untuk jurusita ke depannya gitu. Kata-kata penutup aja, Bang, singkat. ya mungkin untuk ya makasih banyak juga nih istilahnya dengan ada wawancara nih mungkin lebih istilahnya kita bisa introspeksi juga ya untuk di pekerjaan di sini. Istilahnya yang udah kita lakukan apa aja, kendala apa aja. Mungkin ke depan dengan pembahasan yang seperti ini bisa lebih efektif lagi istilahnya mencari-cari solusi. Ada kendala-kendala itu mungkin lebih bagus. Oke. Ya paling mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan juga masalah tugas di kuliah kan. Iya, benar. Bagus, misalnya gitu. Oke, Bang. Ya, Oke, Bang. Makasih ya, oke, Bang ya. makasih banyak. Ini mohon maaf juga ada yang kurang-kurang. Makasih banyak juga nih misalnya udah difasilitasi juga kan waktunya biar pas gitu. Jangan pas-pas kali waktu kerjaan nih pun pas-pas sore udah pas bubar baru. Ini kan nggak enak juga nih ngomong-ngomong gini nanti lagi ada orang gitu kan. Iya, benar, Bang. Oke. Oke, Bang. Kita akhir ya, Bang. Assalamualaikum. Ya, makasih banyak. Mohon maaf ya. Ya. Ada yang